Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif, dan kali ini guys, aku pengen update ini ke kalian mengenai instansi yang paling banyak dan paling sedikit pelamar ya pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Dan ini adalah data per 23 Agustus 2024 ya. Nah, ini tuh mencakup data pada instansi pusat maupun data pada instansi daerah, teman-teman. Dan ini penting banget buat kalian sebagai acuan untuk menentukan nih mau mendaftar pada instansi mana ya. Jadi teman-teman silahkan disimak video ini baik-baik. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Oke teman-teman, sebelum lanjut, buat kalian yang pengen latihan soal, kalian bisa langsung aja buka situsnya di cpns.com. Buat teman-teman yang lagi punya niat untuk daftar di CPNS, kalian bisa langsung aja belajar di sini ya teman-teman, karena di sini ada ribuan soal yang bisa teman-teman kerjakan, dan itu udah soal-soal terbaru yang sudah memuat soal-soal pada periode CPNS tahun-tahun sebelumnya. Di sini tersedia pembelian paket soal dan teman-teman juga bisa langsung nyobain tryout gratis kalau masih pengen ngecek-ngecek dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke informasinya ya. Nah, per hari Jumat ya, tanggal 23 Agustus 2024, jumlah pelamar yang sudah submit teman-teman, itu maksudnya yang sudah submit itu adalah jumlah pelamar yang sudah melakukan proses mengakhiri proses pendaftaran ya. Jadi mereka udah submit semua datanya, tinggal proses verifikasi data. Nah, jumlahnya adalah sudah 37.761 orang ya yang sudah mengakhiri proses pendaftaran. Di mana yang sudah diverifikasi memenuhi syarat ada 5.797 dan yang tidak memenuhi syarat ada 2.497. Di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman, yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak lolos seleksi berkas ada 2,5 ribu teman-teman. Nah, dibandingkan dengan yang lolos 5.000, berarti kan kalau kita totalkan itu hampir 1/3 dari teman-teman yang sudah diverifikasi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini jumlah yang sangat besar teman-teman ya. Jadi buat kalian yang lagi belum mengakhiri proses pendaftaran, aku ingatkan lagi teman-teman, harap berhati-hati. Karena jumlah yang tidak lolos verifikasi ini jumlahnya banyak banget loh nih teman-teman ya. Jadi kalian hati-hati ya, nggak perlu buru-buru teman-teman. Karena proses pendaftaran CPNS ini bukan soal cepet-cepetan daftar teman-teman ya, tapi kesesuaian antara eh, dokumen yang teman-teman berikan dan kualifikasi pendidikan teman-teman dengan yang diminta. Jadi kalau teman-teman buru-buru ya akhirnya nggak teliti, sayang banget kalau misalnya nggak lolos di proses pertama bahkan ya di verifikasi berkas. Jadi harap teman-teman lebih berhati-hati ya. Nah, jadi ini adalah data per 23 Agustus 2024. Dan sekarang kita lanjut nih ke 6 top instansi pusat yang paling banyak pelamar. Nah, ini adalah jumlah 6 instansi pusat yang paling banyak dituju atau dilamar oleh teman-teman peserta. Yang pertama adalah Kemenkumham, teman-teman. Di mana dibuka formasi 9.000 ya, 9.070, dan yang submit sudah 7.080 teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jumlah formasi yang dibuka 4.000, yang udah ngelamar 1.232. Kemudian Kementerian Keuangan, di mana formasi yang dibuka 1,2 ribu dan yang submit sudah 825. Kementerian Perhubungan dibuka 1.391 formasi dan yang sudah submit 560. Lanjut di posisi kelima ada Kementerian Pertanian, di mana dibuka 1,2 ribu formasi dan yang udah daftar 471. Lalu kemudian yang keenam untuk Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN, di mana dibuka 600 formasi dan yang sudah mensubmit adalah 447. Kita lanjut ke 6 instansi pusat paling minim pelamar ya, ataupun yang jumlah ngelamarnya masih sedikit banget. Yang pertama adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dibuka 53 formasi, sementara yang baru daftar satu orang teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman yang pengen nyari-nyari saingan yang minim ya, itu bisa ngelihat di sini. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Formasi yang dibuka 65, yang submit juga baru satu teman-teman, yang baru daftar satu orang. Kemudian Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dibuka 145 formasi, di mana yang ngelamar baru satu orang.
Kemudian Sekjen Watannas, di mana formasi yang dibuka 64 dan yang ngelamar juga baru 1 orang. Lanjut ke Sekretariat Jenderal MPR, formasi yang dibuka 25, yang daftar baru 2 orang. Lalu terakhir peringkat ke-6 adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN, di mana jumlah formasinya ada 32 ya. Kemudian yang baru ngelamar baru 2 orang, teman-teman. Oke, ini untuk yang instansi pusat ya di kementerian ataupun lembaga. Kita lanjut ke 6 instansi daerah yang paling banyak pelamar. Ini bisa juga untuk provinsi, kota maupun kabupaten. Yang pertama paling favorit adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jumlah formasinya ada 899 yang dibuka dan yang sudah daftar itu ada 569 orang. Lanjut yang kedua ada pemerintah Kabupaten Tangerang di mana dibuka 500 formasi dan yang sudah ngelamar 412 orang. Kemudian pemerintah Kabupaten Gresik di mana dibuka 575 formasi dan yang sudah ngelamar ada 306. Peringkat keempat ada pemerintah Kota Serang di mana dibuka 700 formasi dan yang udah ngelamar baru 301 ya teman-teman. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuka 2314 formasi di mana yang sudah daftar itu baru 258 orang. Ya ini masih jauh banget ya gapnya ya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sekarang lagi nyari nih rekomendasi buku untuk persiapan CPNS tahun 2024. Nah, ini ada buku yang aku tulis sendiri ya bersama teman aku Kartika. Bukunya ini udah lengkap banget teman-teman, materi maupun latihan-latihan soal dan juga udah lengkap sama jawaban ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari buku referensi untuk persiapan belajar CPNS tahun 2024, bisa langsung aja beli bukunya ya. Bukunya tersedia di Shopee Toko Idola CPNS. Jadi buat teman-teman yang langsung pengen beli, klik aja linknya ada pada deskripsi video ini. Peringkat 6 ada pemerintah Kabupaten Bogor di mana dibuka 379 formasi dan yang ngelamar baru 294 teman-teman ya. Nah, ini adalah jumlah top ya 6 instansi yang paling banyak pelamar untuk saat ini teman-teman ya. Nah, kita langsung ngecek apa sih yang 6 paling rendah yang ngelamar ya. Ini adalah 6 instansi daerah yang paling minim pelamar. Yang pertama ada pemerintah Kabupaten Bangil di mana formasi yang dibuka 9 dan belum ada satupun yang ngelamar teman-teman ya. Yang kedua ada pemerintah Kota Gorontalo dibuka 5 formasi, belum juga ada yang mendaftar. Kemudian pemerintah Kota Tidore Kepulauan 51 formasi yang dibuka, masih 0 pelamar teman-teman. Yang keempat pemerintah Kota Tanjung Pinang formasi 15, 0 pelamar. Pemerintah Kabupaten Purworejo 17 formasi, 0 pelamar. Dan terakhir pemerintah Kabupaten Tambrau di mana dibuka 250 formasi dan masih 0 pelamar teman-teman. Jadi ini adalah data yang bisa teman-teman jadikan acuan ya, karena ada beberapa instansi bahkan belum ada yang ngelamar sama sekali. Jadi buat teman-teman yang masih nih belum melakukan submit, kalian bisa mempertimbangkan ini terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang belum submit dan sekarang lagi proses untuk mendaftar, semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk menentukan nih kalian akan ngelamar di instansi mana ya. Oke teman-teman, jadi itu informasinya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti aku bakal share lagi ke kalian kalau ada info-info terbaru ya. Oke teman-teman, jadi itu informasinya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti aku bakal share lagi ke kalian kalau ada informasi terbaru. Terima kasih sudah nonton, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.